pada kesempatan kali ini bisa hadir ya dalam Zoom yang diadakan oleh SMPT Insan Mulia ini. Semoga acara ini yang luar biasa dan saya berikan apresiasi yang betul-betul ya luar biasa tadi gitu ya. Semoga bisa berlangsung, semoga bisa istiqomah dan konsisten penyelenggaraannya sehingga kami sebagai orang tua juga bisa belajar ya bersama-sama untuk sharing dalam acara ini. Demikian mungkin Ustazah Sofi dan yang lainnya bisa kami sampaikan ya. Terima kasih Ustazah Dia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus dong untuk Ustazah Dia yang malam hari ini sudah memberikan ilmu yang begitu mahal sebenarnya untuk kita semua ya Ustazah ya. Ilmu yang bisa kita dapatkan untuk para orang tua menjadi orang tua, bagaimana sih cara menjadi orang tua yang baik dalam mendidik anak tentunya. Menjadi seorang fasilitator, menjadi seorang motivator, yang terakhir menjadi seorang pendamping. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin saya tanyakan gitu ya Ustazah ya. Mungkin kita sedikit kayak talk show, padahal sebenarnya nggak talk show. Kita cuma hanya sekedar ingin bertanya-tanya, mungkin ini ingin ditanyai juga oleh mungkin para orang tua di sana yang mungkin belum sempat untuk berinteraksi bersama kita. Pertanyaan saya sebegini, seperti yang saya awal pernah saya sebagai pengantar tadi, saya menceritakan seorang anak di mana keluarganya adalah keluarga yang bisa dibilang mungkin sedikit bermasalah ya Ustaz ya. Sedikit bermasalah. Nah, bagaimana cara kita untuk menjelaskan kepada anak apabila orang tuanya ini sedang berselisih? Padahal kan jelas keharmonisan ketika sebuah keluarga itu tidak harmonis, secara otomatis akan mempengaruhi kepada anak gitu. Ketika anak sering terbiasa melihat orang tuanya yang mungkin sering cekcok, kemudian beradu mulut, mungkin ada yang namanya KDRT misalnya, maaf, mungkin kalau di sini tidak ada ya, mungkin kalau di luaran sana mungkin saya ingin memberikan contoh-contoh seperti itu. Nah, sebagai orang tua, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada anak kondisi ini agar anak itu tetap bisa pada tracknya gitu, tetap bisa mengerti kondisi orang tua sehingga anak kita meskipun maaf dalam kondisi yang broken home, tapi anak kita tetap berprestasi Ustazah. Karena banyak kan anak yang beralasan bahwa saya nih, keluarga saya tuh broken home gitu. Jadi saya wajar dong kalau saya broken home, padahal sebenarnya kan tidak. Keluarga yang broken home, anaknya juga bisa baik-baik saja juga berprestasi gitu ya. Nah, monggo Ustazah, mungkin bisa diberikan masukan-masukan gimana gitu ya, supaya orang tua di sana juga tahu gitu, mungkin mempunyai permasalahan yang sama, juga bisa mengatasi akan hal ini. Ini langsung moderator yang bertanya ya. ya, ini seperti sharing ya, sharing antar orang tua begitu ya Ustazah ya. Betul sekali. Ya, pada intinya gitu tadi kan sudah saya sampaikan ya. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak dengan akhlak yang mulia, menjadi anak-anak yang menjadi generasi robani tadi gitu ya, seperti sesuai dengan visi misi yang disampaikan oleh SPT Insan Mulia tadi, maka kita selaku orang tua harus mengkondisikan terlebih dahulu gitu ya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis tadi ya. Tetapi kalau kemudian kasusnya di sini keluarganya dilalahe gitu ya, dilalahe, tidak semua orang tua itu memiliki kapasitas kemudian cara berpikir yang sama gitu ya tentang keluarga harmonis tadi ya. Mungkin versinya berbeda ya. Versi saya sebagai orang tua ya, yang disebut keluarga harmonis tadi yang sesuai dengan apa yang tadi saya paparkan. Tetapi bisa jadi orang tua lain gitu ya, memiliki versi yang berbeda terhadap istilah keluarga harmonis ala mereka tadi gitu ya. Bagi mereka mungkin ketika mereka berdiskusi dengan cara mereka tadi gitu ya, tetapi ternyata cara diskusi mereka tadi tidak tepat pada saat itu disampaikan itu di depan anak-anaknya gitu ya. Saya tidak membahasakan yang negatif ya Ustazah ya. Nyun sewu, bukan percekcokan, diskusi tetapi mungkin cara mereka gitu ya. Diskusi mereka berbeda caranya gitu ya. Jadi mungkin kita biasakan menggunakan bahasa-bahasa positif gitu ya sebagai
orang tua gitu ya, sehingga anak juga terbiasa untuk mendengarkan kata-kata positif dari kita. Nah, Ketika mungkin kejadian tadi ya Ustazah ya, di Lalahe ada sebuah keluarga yang kondisi orang tuanya tidak sefrekuensi dengan anak-anaknya. Frekuensi orang tua dan anak berbeda. Orang tua di frekuensi dewasa, sementara anak-anak di frekuensi anak-anak. Jadi pada saat mereka berdiskusi di depan anak-anak dengan cara yang tidak bisa diterima oleh anak-anak tadi, maka itu akan menimbulkan efek negatif pada anak-anak. Nah, sehingga yang muncul apa? Mereka merasa tidak nyaman berada di rumah, gitu ya. Nah, kondisi itu yang kemudian mungkin kita akan dengar akhirnya disebut anak-anak yang broken home, gitu ya. Ketika di luar dia akan mencari pelarian kepada orang lain, gitu ya. Bukan kemudian pada orang tuanya atau kepada anggota keluarga di rumahnya, gitu ya. Tetapi dia malah mencari kenyamanan, kedamaian, ketentraman kepada orang lain yang di luar keluarganya sendiri. Nah, satu-satunya cara dengan kondisi seperti itu mungkin kita perlu orang ketiga gitu ya, yang menjembatani antara kondisi anak kita dengan orang tua tadi ya. Bisa jadi orang tua tidak sadar. Mereka tidak sadar bahwa cara mereka berkomunikasi di rumah tidak sesuai gitu dengan anak-anak mereka. Jadi anak-anak tidak bisa menerima cara komunikasi yang dilakukan oleh orang tua mereka begitu ya. Nah, butuh orang yang dipercaya tadi untuk memperbaiki kondisi keluarga tersebut ya. Walaupun mungkin bisa jadi orang tua tidak bisa menerima gitu ya. Jadi tidak sedikit orang tua yang bisa menerima kondisi di mana orang lain mencampuri urusan keluarga mereka. Nah, sekali lagi butuh komunikasi yang baik ya antara orang ketiga tadi, pihak ketiga tadi dengan orang tua ya. Karena tadi diniatkan untuk menolong si anak gitu ya, orang ketiga tadi, maka kita selaku orang ketiga bisa memfasilitasi anak tersebut untuk kemudian bisa membahasakan, mengkomunikasikan kepada orang tua bahwa ternyata cara mereka berkomunikasi di rumah tidak sesuai dengan keinginan si anak gitu ya. Jadi anak menginginkan misalnya orang tua berkomunikasi dengan cara yang volume yang rendah gitu ya, maksud seperti itu. Dengan tekanan suara yang tidak banter gitu ya, kalau kata orang Jawa gitu ya. Dengan cara yang nyaman didengar gitu. Dengan cara kekeluargaan, bukan dengan cara yang ekstrim begitu ya. Nah, mungkin seperti itu saja. Jadi kita sebagai orang, mungkin salah satu orang yang dicurhati oleh anak tersebut, mungkin bisa menolong anak itu dengan berlaku sebagai orang ketiga, sebagai fasilitator mereka supaya bisa terjalin menjadi keluarga yang harmonis tadi. Mungkin itu salah satu masukan saya, Ustazah.